yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Afwan, di sini yang telah tadi di apa ya diperkenalkan oleh PJ. Di sini saya nggak sendiri, ada saya Muhammad Arya, lalu ada Rohma Konita, lalu ada Algifer Rahman, ada Alia Zahra, ada Nur Anissa Setianto Fitri, dan yang terakhir ada Alia Zahra. Nah, baik, di sini eh, ada bab satu ya mengenai pendahuluan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu, ini dijelasin saja secara kontekstual atau Boleh, menurut silahkan. pribadi ya. Silahkan. Bagaimana apa Ya baik. maunya Eh, Arya? Baik, hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab, kami telah mempelajari mengenai ilmu aswat ya di semester 2 kalau nggak salah, yang mempelajari ruang lingkup bunyi bahasa atau bagian dari kajian fonologi. Nah, dalam kajian ilmu aswat itu tentu mencakup banyak materi bagaimana keluarnya huruf-huruf atau makhrijul huruf yang dilafalkan, seperti ada dantal, velar, platal, interdental, dan masih banyak lagi yang mengenai klasifikasi bagaimana keluarnya makhorijul huruf. Nah, fonologi dalam bahasa Arab sering disebut dengan makhorijul huruf. Nah, makhorijul itu merupakan bentuk jama dari makhroj yang berarti tempat keluar, sedangkan huruf merupakan bentuk jama dari harf yang berarti suara yang berpengaruh pada makhroj. Nah, sehingga makhorijul huruf adalah tempat-tempat atau letak keluarnya huruf hijaiyah ketika membunyikannya. Nah, makhorijul huruf juga berarti tempat yang mengeluarkan suara, huruf atau tempat keluarnya suara huruf. Jadi dapat dibedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah, mengenai kajian ilmu aswat yang sangat bervariasi dari segi klasifikasi makhorijul huruf, kami sangat tertarik untuk mengkaji subklasifikasi konsonan interdental, yaitu yang terdiri dari huruf sa, za, sama zo. Nah, mengingat kami menyadari saat membaca teks itu seringkali tertukar gitu, atau salah dalam pengucapan huruf antara pelafal huruf za dengan membaca huruf ja. Nah, atau juga za. Nah, sehingga kami ingin mengetahui apakah banyak di antara mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa Arab ini melakukan hal yang sama gitu saat melafalkan huruf-huruf tersebut ketika membaca teks bahasa Arab. Nah, adapun batasan penelitian yang kami dapatkan yaitu karena objek penelitian pada analisis kesalahan ini berupa makhorijul aswad, yang mengingat luasnya lingkup kajian makhorijul aswad ini yang tadi telah banyak banget klasifikasinya, maka penelitian ini dibatasi dengan mengkaji kesalahan pelafalan konsonan interdental. Nah, pada buku untuk mengetes apa namanya pelafalan konsonan interdental ini, kami menggunakan buku Qiraah Silsilah Ta'lim Al-Lughatul Arabiyah Al-Mutawasani, atau pada matkul Qiraah Basitoh ya, yang dibaca oleh mahasiswa semester 5 di program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Adapun rumusan masalah pada penelitian kami yaitu pertama ada berapakah persentase kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pengucapan melalui analisis konsonan interdental pada teks bacaan yang diberikan. Yang kedua, di mana letak kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pengucapan melalui analisis konsonan interdental pada teks bacaan yang diberikan. Yang ketiga, apa saja faktor penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pengucapan melalui analisis konsonan interdental pada teks bacaan yang diberikan. Yang keempat, yaitu apa solusi yang diberikan untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pengucapan melalui analisis konsonan interdental pada teks bacaan yang diberikan. Nah, karena tadi sudah dibuat rumusannya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan bukti yang jelas mengenai bentuk-bentuk dan letak kesalahan mahasiswa, jumlah kesalahan, dan faktor penyebab kesalahan pada pelafalan konsonan interdental dalam pengucapan lisan yang dilakukan oleh 20 mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Ya, untuk bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Anissa Setianto Fitri. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di bab 2 ini ada kajian teoritik. Yang pertama itu ada hakikat analisis kesalahan. Dimulai dari pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang terikat dari sebuah sistem kebahasaan yang mengikatnya. Pemakai bahasa harus mengerti dan memahami dalam penggunaan bahasa tersebut. Karena apabila terjadi pelanggaran, maka akan menimbulkan sebuah kesalahan.
Salah satu cara untuk memperoleh kemampuan dalam berbahasa asing ialah dengan mempelajarinya, baik secara formal maupun informal. Dengan demikian, seseorang akan menguasai keterampilan berbahasa secara bertahap. Akan tetapi, dalam proses pembelajaran suatu bahasa tersebut, siswa pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang berhubungan dengan linguistik ataupun keterampilan berbahasa. Hal ini sangatlah wajar karena hal itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Nah, kesalahan berbahasa merupakan suatu penyimpangan kaidah bahasa yang merupakan gejala alami dalam proses belajar bahasa kedua. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan yang dilakukan tanpa disengaja dan kesalahan itu tidak dapat diperbaiki oleh penutur itu sendiri. Hal itu dikarenakan ketidaktahuannya. Menurut James dalam Batman tahun 2013. Menurut Richard, mendefinisikan kesalahan berbahasa sebagai penyimpangan norma yang terdapat di dalam ujaran sebagai akibat dari kedekatan dengan bahasa pertamanya. Dalam buku yang berjudul Common Error in Language, pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan, khususnya suatu bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun program dan guru pengajaran bahasa. Pengertian kesalahan berbahasa dibahas juga oleh S. Piet Carder dalam bukunya yang berjudul Introducing Applied Linguistics. Dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode berbahasa, baik penutur asli maupun bukan penutur asli, sama-sama mempunyai kemungkinan berbuat kesalahan berbahasa. Boleh dilanjut ke subbab berikutnya. Tolong scroll lagi kan. Bawah. Nah, Ya, yang langsung kedua ke ini, situ. yang kedua ini ada hakikat konsonan interdental. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal, dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Bahasa Arab memiliki huruf konsonan sebanyak 28 jumlahnya dari huruf hijaiyah, dan berikut gambar konsonan bahasa Arab. Untuk arti harfiah dari interdental adalah sela-sela gigi. Konsonan interdental dihasilkan dengan meletakkan lidah di antara gigi atas dan bawah. Hal ini menciptakan celah atau ruang sempit yang dilalui udara sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Bunyi interdental adalah bunyi yang dihasilkan dengan penyempitan antara lidah dan gigi atas dan atau bawah. Suara interdental memiliki artikulasi dan suara yang mirip dengan keduanya, labiodental dan suara gigi. Konsonan interdental dalam bahasa Arab sebagai berikut. Nah, ini kita memfokuskan pada konsonan interdental itu terdiri dari 3 huruf hijaiyah, yaitu ada sa, za, dan do. Nah, huruf sa ini mengartikulasikannya itu antara lidah, biasanya hembusan. Cara mengucapkannya yaitu meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah dengan berbentuk suara yang terhembus. Kemudian hembusan udara yang lewat dengan sempit dan keluar akibat gesekan dan tidak bergetar di pita suara. Kemudian untuk huruf za, suara za ujung gigi, gusi, ledakan jelas. Cara pengucapannya yaitu meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah dengan berbentuk suara yang terhembus. Udara lewat dari tempat yang sempit dan akan keluar akibat gesekan. Dan huruf za ini juga tidak
bergetar pita suara seperti huruf sa tadi. Kemudian huruf zo bersuara geseran dan bersuara. Suara zo antara gigi gesekan jelas di langit-langit lunak. Cara pengucapannya yaitu meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah dengan berbentuk suara yang terhembus. Hembusan udara yang lewat dengan sempit dan keluar akibat gesekan, tidak bergetar pita suara, kemudian mengangkat lidah bagian akhir dalam pengucapannya. Selanjutnya yaitu ada hakikat keterampilan membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang tidak kalah penting jika dibandingkan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Keterampilan membaca merupakan satu pelajaran yang memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Bahan bacaan yang banyak tersedia dalam berbagai bidang ilmu, kegiatan membaca bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Mendasari hal tersebut, keterampilan membaca menjadi salah satu fokus dalam orientasi pembelajaran bahasa asing, tidak terkecuali dalam bahasa Arab. Keterampilan membaca bahasa Arab adalah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab. Nah, tujuan dari pembelajaran keterampilan membaca ini adalah untuk melatih peserta didik agar lebih terampil dan fasih dalam memahami bacaan dan mengembangkan keterampilan membaca para peserta didik. Metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab harus mampu meningkatkan ketertarikan pada peserta didik untuk senang dalam belajar membaca bahasa Arab. Keterampilan membaca dalam pembelajaran bahasa Arab mencakup pengertian dari keterampilan membaca, metodologi pengajaran keterampilan membaca, pola-pola bacaan, tahapan dalam membaca, kesulitan-kesulitan dalam membaca, serta peningkatan kemampuan membaca bahasa Arab. Berdasarkan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya Nurhanisa. Selanjutnya pembahasan bab 3 akan dijelaskan oleh dari Rohma Konita. Pada yang saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian kami. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Jadi penelitian kami ini dilaksanakan secara daring dan teknis pelaksanaannya ini ada menggunakan Zoom Cloud Meetings. Jadi di situ peneliti menghadiri Zoom Cloud Meeting dan para teman-teman yang lain itu mengikuti Zoom Cloud Meeting tersebut. Kemudian teknisnya adalah kita menampilkan instrumen tes kami. Kemudian kalau melewati WhatsApp, jadi di situ kami mengirimkan instrumen tes kami kepada responden. Di situ mereka kemudian merekam melalui video apa yang sudah mereka baca gitu. Dan dilakukan pada semester genap bulan November tahun 2023. Kemudian metode penelitian yang digunakan oleh kami adalah metode deskriptif kuantitatif. Jadi kami ini meneliti dengan berhitung, menganalisis, dan mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian melalui langkah-langkah tersebut, yang pertama kami merancang instrumen tes soal, terus melakukan tes, selanjutnya membuat video dan Zoom untuk membaca teks yang diberikan, mengumpulkan data hasil pengerjaan instrumen oleh responden, mengoreksi hasil bacaan dari responden, mengidentifikasi bentuk kesalahan yang dilakukan oleh para responden, kemudian mengklasifikasikan kesalahan, menentukan bentuk dan faktor penyebab kesalahan, serta mengambil kesimpulan atau mengevaluasi kesalahan yang dilakukan oleh para responden. Populasi dan sampel. Jadi populasi dari penelitian kami ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UNJ angkatan 2021 semester 5, dan sampel yang digunakan adalah perwakilan dari angkatan tersebut sebanyak 20 responden. Kemudian di sini ada instrumen penelitiannya, yang tadi kan sudah disebut ya, karena kami meneliti 3 huruf tersebut, sa, za, zo, jadi ini kita menuliskan huruf 3 huruf tersebut di sini. Huruf sa yang diteliti berjumlah 5 soal dengan nomor soal 1, 5, dan 10. Huruf za berjumlah 4 soal dengan nomor soal 2, 6, 7, dan 10. Kemudian huruf zo berjumlah 4 soal dengan nomor soal 3, 4, 9, 10.
Berdasarkan kisi-kisi instrumen di atas tadi, berikut adalah contoh soal yang pertama ada Wakana kasih rotafkir fiha dan alami wa ma fihi. Nah, di sini tuh yang di yang dites adalah huruf sa-nya. Jadi pembacaan dari huruf sa masih si gitu. Huruf si berharokat kasroh. Ya, sa berharokat kasroh si kan. Kasroh. Nah, ini yang dibacakan oleh para responden. Selanjutnya, dan di sini terdapat 3 harokat gitu yang diujikan. Jadi sa yang berharokat fathah, kasroh, domah, kemudian dho yang berharokat kasroh, fathah, domah, dan za yang berharokat fathah, kasroh, domah. Ini di sini ada contoh soalnya bisa dilihat. Selanjutnya ada teknik analisis data ya. Jadi pertama kami mengumpulkan data berupa hasil tes responden, kemudian mencari dan mendeskripsikan kesalahan yang diperbuat dalam setiap bacaannya, mencatat kesalahan yang ditemukan, kemudian kami mengklasifikasikan kesalahan dalam setiap kelompok jenis kesalahan yang telah ditentukan, kemudian menghitung frekuensi dan persentase kesalahan, serta mengkategorisasikan kesalahan dengan rentang berikut. Yang kategori A itu 0% sampai 15% itu dengan kategori rendah, 16% sampai 40% dengan kategori sedang, 41% sampai 65% dengan kategori tinggi, dan 66% sampai 100% dengan kategori sangat tinggi, serta menentukan penyebab kesalahannya. Kriteria interpretasi yang digunakan dalam penelitian kami adalah mahasiswa dianggap tidak mampu apabila persentase kesalahannya sebesar 75% sampai 100%. Kemudian mahasiswa dianggap kurang mampu menyebutkan huruf tersebut apabila persentase kesalahannya menginjak angka 25% sampai 75%. Dan mahasiswa dianggap mampu apabila persentase kesalahan yang dibuat oleh para responden ini sebesar 0% sampai 25%. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Rohma Konita yang telah memaparkan bab 3. Selanjutnya hasil penelitian atau bab 4 akan disampaikan oleh rekan saya Algi Fair Rahman, kepada yang saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang kami jalani. Pertama itu saya mempresentasikan di bab 4. Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data, hasil analisis data, interpretasi hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian. Boleh di scroll. Nah, lagi-lagi. Nah, ini adalah diagram dari persentase pelafalan dari pelafalan yang salah dan benar. Pelafalan salah itu sebanyak 13%, kemudian pelafalan yang benar sebanyak 87%. Nah, jadi yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya instrumen itu diambil dari buku Qiraah. Nah, yang dalam penelitian ini sampel itu berjumlah 20 mahasiswa angkatan 2021. Nah, ini tuh dalam pelafalan tuh difokuskan sebanyak 200 pelafalan bunyi secara keseluruhan dari segi makharijul huruf, huruf interdental. Nah, ditemukan sebanyak 174 atau sebanyak 87% jawaban yang benar dan 26 kesalahan dalam persentase 100%, yaitu 13% yang jawaban salah. Waktu di scroll lagi ke bawah. Geser ke bawah aja lagi. Nah, ini adalah diagram dari persentase kesalahan secara menyeluruh gitu. Kalau tadi itu hanya sebuah diagram 13% saja, namun di diagram ini itu dijelaskan berapa banyak kesalahan itu dari pelafalannya. Boleh di scroll. Nah, jadi pembahasannya dari apa yang ditampilkan pada diagram di atas. Kesalahan pada interdental itu kesalahan yang terjadi pada pelafalan bunyi huruf si menjadi huruf si sebanyak 0 kesalahan atau 0% dari 100%. Jadi di huruf si ini tidak sama sekali terjadi kesalahan. Yang kedua, kesalahan pada interdental itu kesalahan terjadi pada pelafalan huruf Z menjadi huruf Z sebanyak 1 kesalahan atau 0,5% dari
13% kesalahan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan pada pelafalan bunyi Z menjadi D atau Z sebanyak 4 kesalahan atau sebanyak 2%. Ini boleh di next saja, sebenarnya sama sih. Boleh di scroll kan. Nah, lagi. Nah, ini tadi diagram kesalahan. Nah, ini juga diagram kesalahan, namun fokus hanya untuk kesalahan saja gitu. Dan diagram ini adalah diagram dari kesimpulan yang tadi yang disampaikan pada narasi di atas gitu. Dari mulai apa namanya huruf Sa sebanyak 7,7%. Nah, untuk persentase ini itu apa namanya dibulatkan menjadi 100% gitu. Dari 13% tadi menjadi 100%. Boleh di scroll ke bawah. Nah, ini adalah eh, hasil tes dari apa sampel yang diuji gitu. Boleh ke atas dulu dah. Ke atas. Ke bawah dikit. Nah, kemudian ada kemudian apa namanya? Analisis selanjutnya yaitu hasil analisis data. Nah, dijelaskan secara di sini tuh dijelaskan secara apa namanya? Eh, secara lengkap gitu. Di mana untuk penjelasan ini tuh kita mengikuti indikator dari pada soal yang tadi. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap 4 butir soal pada kalimat yang diambil dari buku Qiraah, ditemukan 7 kasus kesalahan pada bunyi fonem interdental dari segi makhrajul huruf sebanyak eh, nah ini yang diambil itu huruf C sebanyak sebanyak 23% dengan rincian. Nah, 23% ini itu sudah dibulatkan eh, menjadi 100% gitu. Dari 13% kesalahan tadi untuk persentase jadi 100% itu udah sebanyak 23%. Nah, boleh ke bawah, ke bawah lagi. Lagi ya. Nah, ini apa namanya diagram yang menunjuk ke atas dulu deh. Nah, ini diagram yang menunjukkan kesalahan penyebutan huruf sa menjadi huruf sa. Nah, pada soal nomor satu apa tidak terjadi sama sekali kesalahan atau 0%. Kemudian soal nomor 5 ada 7,7%, soal nomor 8 7,7, soal nomor 10 itu 7,7. Oke, boleh boleh di scroll ke bawah. Nah, dan terdapat rincian nih. eh, tabel dan dia tabel dan diagram di- diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah kesalahan penyebutan huruf sa menjadi huruf sa ditemukan sebanyak 7 kasus kesalahan pada pelafalan sebesar 23% dari 200 butir soal. Nah, kesalahan terendah terjadi pada nomor satu yaitu 0%, artinya tidak sama sekali ada salah dari total seluruh kesalahan, dan sedangkan kesalahan tertinggi terjadi pada nomor 5 sebesar 7,7%, soal 8 dan 10 sama memiliki presentasi kesalahan 7,7% atau sebanyak satu kesalahan. Nah, contoh dari apa namanya kalimat salah, kalimat benar yang dibaca salah, yaitu asan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ba'atha. Kemudian yang salah itu asan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ba'asa. Nah, Qoblal. pelafalan pada huruf Qoblal bi'asati. oh qob, qobli qobli. Qoblal Nah, bi'asati. qoblal bi qoblal bi sati itu salah, qoblal bi sati itu benar. Nah, jadi kesalahan itu terdapat pada huruf sa. Nah, pada huruf sa mengalami misselection, yaitu kesalahan pemilihan dalam pelafalan bunyi huruf. Adapun penyebab kesalahan karena ada kesalahan intralingual dan kurangnya kesadaran bahwa dalam pelafalan bunyi huruf hendaknya dilakukan secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan bagi pendengar dan tidak salah dalam pengertian makna. Oke, boleh di next. Nah, untuk indikator kedua yaitu pada huruf za, sama seperti tadi gitu, di mana ke bawah. Nah, ini itu ada eh, table. Nah, ini diagram.
diagram pelafalan huruf za menjadi huruf zai yang terdapat pada soal nomor 2, 6, 7, dan 10. 10 tuh akan selalu ada pada indikator karena 10 tuh soal yang bervariasi. Nah, tabel diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah kesalahan pelafalan huruf za menjadi huruf zai ditemukan sebanyak 8 kasus kesalahan pada pelafalan sebesar 35% dari 200 butir soal. 35% sebanyak 100 sudah dibulatkan menjadi 100%. Kesalahan terendah terjadi pada nomor 6 yaitu 0%, artinya tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, dari total seluruh kesalahan diikuti dengan nomor 2 sebesar 3,8%, kemudian nomor 10 7,7%, sedangkan kesalahan tertinggi pada soal nomor 7 sebanyak 23,1%. Oke, kemudian eh, contoh daripada daripada kalimat yang salah, kalimat yang benar kemudian dibaca untuk pelafalannya salah. Wa mundu amara amarallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisolati nahwa Ka'bah. Nah, yang salah itu wa munzu amarallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisolati nahwa Ka'bah. Nah, biasanya atau nggak dapat kesalahan pada responden itu pada huruf za menjadi huruf zai. Buka boleh di next. Hasil dari kemudian ini indikator yang ketiga yaitu huruf za dari segmental interdental. Nah, boleh dikebawain lagi. Oh, ini nah, untuk huruf za itu terdapat pada butir soal nomor 3, 4 dan 9. 3, 4, 9 dan 10. Boleh dikebawain lagi. Nah, ini diagram dari apa namanya? Banyaknya jumlah persentase kesalahan dari huruf dho menjadi do atau zai. Soal nomor 3 itu terdapat 15,4%. Kemudian soal nomor 4 8,5%, soal nomor 9 15,4%, dan soal nomor 10 0%. Nah, dari yang ditujukan tadi bisa kita simpulkan bahwa kesalahan pada pelafalan huruf lo menjadi huruf do dan zai ditemukan sebanyak 7 kasus kesalahan sebesar 42% dari 200 butir soal. Kesalahan terendah terjadi pada nomor 4, yaitu sebesar, oh enggak, yang nomor 10 tadi, sebesar 0% dari total kesalahan. Sedangkan kesalahan tertinggi pada nomor 3 sebesar 15,4% dan nomor 9 sebesar 15,4%. Boleh dikebawakan. Nah, berikut adalah kalimat yang benar, kemudian yang dari responden tuh dibaca salah gitu. Kuntu astayqizu minan naum mubakkiran summa atau do'u wa usolli. Nah, untuk kalimat yang salah itu kuntu astayqidu minan naum mubakkiran summa atau do'u wa usolli. Jadi banyak pelafalan yang keliru pada huruf do jadi huruf do. Nah, pelafalan huruf do mengalami kesalahan itu karena kurangnya pemahaman terhadap penerapan kaidah makhorijul huruf dalam membaca huruf hijaiyah. Adapun faktor penyebab kesalahan tersebut adalah karena kesalahan dalam perkembangan pembelajaran bahasa target. Eh, Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Mas Saudara Givari. Selanjutnya masih berkaitan dengan bab 4, itu akan dibahas oleh rekan saya juga, Alia Zahra. Kepada saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan masih dari bab 4 juga, yaitu interpretasi hasil penelitian. Yang pertama ada interpretasi data. Nah, berdasarkan hasil analisis data di atas itu kan diperoleh kesalahan pelafalan fonem segmental konsonan interdental itu sebanyak 174 jawaban benar atau dengan presentasi 87%, dan juga ada 26 kasus kesalahan atau dengan presentasi 13%. Nah, dari 13% dari total 200 pelafalan bunyi konsonan interdental dari segi makhrajul huruf. Nah, menghitung persentase kesalahan dilakukan dengan menggabungkan data persentase pelafalan yang benar.
Nah, hasilnya diperoleh sebagai di tabel berikut ini. Nah, mungkin di tabel berikut ini. Nah, berdasarkan tabel di atas itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, 2% kesalahan dalam pelafalan bunyi fa kesalahan ini termasuk tingkat kesalahan yang rendah karena masih di bawah 15%, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada bab metodologi penelitian. Yang menunjukkan bahwa presentase ini menunjukkan bahwa mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta itu mampu melafalkan bunyi konsonan interdental fa. Nah, yang kedua, 2% kesalahan dalam soal variasi dengan pelafalan bunyi fa, zi, dan zu. Kesalahan ini termasuk tingkat kesalahan yang rendah juga. Jadi, menunjukkan bahwa mahasiswa semester 5 PBAUNJ itu mampu melafalkan bunyi konsonan interdental fa, zi, dan zu. Dan yang ketiga, 3,5% kesalahan dalam pelafalan bunyi za itu kesalahan ini termasuk tingkat kesalahan yang rendah juga, yang menunjukkan bahwa mahasiswa semester 5 PBAUNJ ini mampu melafalkan bunyi konsonal interdental bunyi za tersebut. Lalu yang terakhir, sebanyak 5,5% kesalahan dalam pelafalan bunyi vo. Kesalahan ini termasuk tingkat kesalahan yang rendah juga, yang menunjukkan bahwa mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa Arab UNJ itu mampu melafalkan bunyi konsonan interdental vo. Lalu yang kedua ada kategori kesalahan. Nah, setelah dilakukan pengkajian gitu terhadap butir-butir kesalahan mahasiswa PBAUNJ angkatan 2021 dalam pelafalan fonem segmental konsonan interdental dari segi makhorijul huruf, kami berasumsi bahwa kesalahan-kesalahan tersebut itu dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu misselection, yaitu kesalahan pemilihan dalam pelafalan bunyi huruf yang ditemukan pada mahasiswa angkatan 2021 yang keliru dalam menentukan pelafalan bunyi huruf yang tepat. Misalnya pada butir soal yang terdapat dalam buku Qiraah, itu seharusnya iksar, tapi ketika dilafalkan banyak yang membacanya iksar. Dan juga dalam kata munzu, yang seharusnya munzu, tapi dilafalkannya menjadi munzu. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran bahwa dalam pelafalan bunyi huruf itu hendaknya dilakukan secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan bagi pendengar dan tidak ada salah paham dalam pengertian makna. Lalu yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap penerapan kaidah makhorijul huruf dalam membaca huruf hijaiyah, seperti fa yang dibaca sa, atau za yang dibaca za, atau zo yang dibaca zo. Nah, selanjutnya ada penyebab kesalahan. Berdasarkan kategori kesalahan di atas itu, berdasarkan pengkajian butir-butir kesalahan mahasiswa angkatan 2021 PBAUNJ, dalam pelafalan fonem segmental konsonan interdental dari segi makhorijul huruf, kami berasumsi bahwa penyebab kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa itu sebagai berikut. Yang pertama adalah kesalahan dalam perkembangan pembelajaran bahasa target, yaitu kesalahan yang terjadi pada mahasiswa yang telah mempelajari konsep makhorijul, tetapi pada pelafalannya itu masih terdapat kekeliruan dikarenakan mahasiswa ini terbiasa untuk melafalkan bunyi huruf yang salah gitu. Misalnya pada butir soal yang terdapat dalam buku Qiraah, yaitu wal iksaru minal ta'ami yusabbit, ketika dilafalkan menjadi wal iksaru minat ta'ami yusabbit. Lalu yang kesalahan kedua yaitu kesalahan intralingual, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kesulitan yang terdapat dalam bahasa target, yaitu berdekatannya tempat keluar suatu bunyi huruf dan sifat bunyi huruf yang hampir sama. Misalnya pada huruf fa menjadi sa, atau pada bunyi huruf za menjadi za. Nah, terdapat kesalahan yang terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang penerapan makhorijul huruf yang tepat dan sesuai kaidah dalam pembacaan teks Arab. Seperti contoh, fadhahaba ila sifarah. Pada huruf di teks tersebut, apabila penerapan makhorijul hurufnya tidak dibacakan dengan baik, akan menimbulkan kesalahan pelafalan huruf dan terdengar menjadi sebuah huruf yang berbeda. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut, dan faktor-faktor kesalahan yang telah diuraikan di atas, maka solusi yang diberikan untuk dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa terhadap pelafalan fonem segmental konsonan interdental dari segi makhorijul huruf itu, maka penulis menyarankan yang pertama para mahasiswa
hendaknya lebih memperdalam konsep makharijul huruf mulai dari letak pelafalan bunyi huruf, sifat bunyi huruf, maupun cara pelafalan bunyi huruf yang baik dan benar sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Yang kedua, para mahasiswa hendaknya banyak melakukan latihan untuk melafalkan bunyi huruf yang baik dan benar sesuai dengan aturan makharijul huruf sehingga mahasiswa dapat menghilangkan serta menghindari kebiasaan melafalkan bunyi huruf yang salah dari bunyi huruf-huruf yang hampir serupa. Dan yang terakhir, para mahasiswa hendaknya dapat melafalkan bunyi dengan tidak terburu-buru sehingga bunyi huruf dapat tersampaikan dengan tepat dan tidak ada kekeliruan bagi pendengar dan juga dalam segi artinya atau maknanya. Nah, yang bab selanjutnya yaitu penutup. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian itu sebagai berikut. Yang pertama, umumnya dari 10 butir soal dari buku Qiraah itu berjumlah 200 pelafalan secara keseluruhan pada makharijul huruf yang telah diucapkan oleh 10 sampel mahasiswa PBL UNJ Angkatan 21. Nah, didapatkan 174 jawaban benar atau dengan persentase 87% dan juga ada 26 jawaban yang salah atau dengan persentase 13%. Nah, sedangkan dari 26 jawaban salah ini dikelompokkan menurut kategori kesalahannya dengan persentase sebagai berikut. Yang pertama itu kesalahan pada interdental, yaitu kesalahan yang terjadi pada pelafalan bunyi za menjadi za sebanyak 9 kesalahan atau dengan persentase 3,5%. Lalu kesalahan pada interdental, yaitu kesalahan yang terjadi pada pelafalan bunyi sa menjadi sa sebanyak 6 kesalahan dengan persentase 2%. Lalu kesalahan pada interdental, kesalahan yang terjadi pada pelafalan bunyi zo menjadi za atau lo sebanyak 11 kesalahan dengan persentase 5,5%. Dan pada umumnya kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa angkatan 2021 ini dalam bentuk misselection, yaitu kesalahan dalam pelafalan bunyi huruf dalam membaca teks Arab dan kurangnya kesadaran bahwa dalam pelafalan bunyi huruf hendaknya dilakukan secara tepat dan kurangnya pemahaman terhadap penerapan kaidah makharijul huruf dalam membaca huruf hijaiyah. Dan umumnya faktor kesalahan yang dilakukan itu yang pertama kesalahan dalam perkembangan pembelajaran bahasa target dan juga kesalahan intralingual, yaitu kesalahan yang disebabkan karena dalam bahasa target berdekatan tempat keluar suatu bunyi huruf dan sifat bunyi huruf yang hampir sama atau serupa. Sekian penjelasan dari saya tinggalkan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih. Izin disclaimer ya, tadi di kesimpulan pertama itu terdapat 20 sampel yang betul, terus terkait kesalahan huruf sa sama sa itu sebetulnya ada 8, dan huruf za menjadi za itu sebanyak 7 kesalahan. Jadi Afwan di sini ada kesalahan dalam penulisan. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami mengenai konsonan interdental ini. Ustazah, apakah dikembalikan kepada Ustazah atau bagaimana Ustazah? Ya, oke. Kita beli reaksi tepuk tangan dulu nih buat pemakalah hari ini. Nah, bagus ya makalahnya. Oke, saya mau tanya dulu nih ke Arya, Konita, Nur Anissa, Aldefaris dengan Alia. Tadi Arya yang sebut juga. Apa ini kesulitan menyelesaikan makalah ini? Ada kesulitan nggak dalam menyelesaikan makalah ini? Nah, ini detail banget ya semuanya. Nah, yang mau jawab Izin siapa? menjawab Alia. Ustazah. Oh ya, Mungkin Arya. yang pertama itu dari saya, mungkin dari program dari kelompok lain Tuh. juga, dari anggota lain juga mungkin lebih kepada analisis data. Soalnya kami baru menyelesaikan penelitian ini tuh hamin berapa menit gitu saja. Karena Saya kasih waktu 2 ditemukan minggu. data-data yang yang kurang teliti gitu. Jadi kebingungan di situ, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Makanya tadi ada ketidaksempurnaan ya Ustazah dalam penulisan Identik lah makalah ya. karena buru-buru juga. Iya betul Ustazah. Mungkin dari yang lain ada tanggapan dari Konita, Givari dan lainnya. Gifari.
Ya, nah, Ustazah. Mungkin untuk kesulitan itu biasanya nggak biasa sih, kemarin yang saya alami itu apa ya, ada perbedaan pendapat gitu Ustazah, dalam pengambilan sampel gitu. Karena eh, saya juga baru mungkin dapat informasi kalau kesalahan pada apa namanya, pada penelitian, kesalahan itu yang dicari itu hanya kesalahan pada responden, bukan dari banyaknya apa namanya, responden gitu. Karena saya juga apa namanya, kasih saran buat ambil sampel itu sebanyak mungkin gitu, dari jumlah sampel yang ada gitu. Paling gitu aja itu. Iya, oke. Oke, tapi overall semuanya baik-baik saja dan semuanya bagus ya. Jadi mungkin ini ibaratnya baru baru sekian persennya teman-teman untuk merancang yang namanya skripsi. Ya, olah datanya begini nih kayak gini, tapi bedanya kalau udah skripsi itu diolah sendiri, pusing sendiri gitu. Kalau ini kan mungkin masih ada teman-temannya ya, masih berlima, bisa bagi tugas. Nanti kalau sudah mulai masuk ke dalam skripsi, apalagi nanti misalnya ambil eh, apa metodologi penelitiannya, di metodenya dipilih yang misalnya yang berkaitan dengan angka-angka gitu. Bukan nakut-nakutin, bukan. Tapi ya setiap setiap apa ya, setiap metode tuh pasti ada ininya. Walaupun nanti yang diambil metodenya analisis isi, sama aja, sibuknya sama data juga gitu. Tapi untuk kelompok pembuka ini, kelompok satu, saya memberikan apresiasi walaupun last minute ya bahasanya ya, last minute mengerjakan SKS, sistem sebut ke malam. Padahal kemarin ada waktu 2 minggu tuh saya nggak masuk ya. Ya nggak apa-apa, mungkin kalian ada kegiatan lain kayak safar ya kemarin ya. Tapi bisa menyelesaikan dengan apa ya, ya rapi lah gitu ya. Nah, setelah melakukan analisis kesalahan ini, apakah bisa terlihat siapa yang dominan melakukan kesalahan? Kan dari 20 sampel tuh, nah ternyata nih kesalahan tuh dibuat oleh orang-orang ini lagi gitu. Kelihatan nggak di situ? Di makalah tadi bisa tuh dilihat dari apa namanya, tabel. Coba boleh diperlihatkan tabelnya Konita. Tabel yang ada nilai akhirnya. Ada yang 100 tadi nilainya saya lihat. Tapi ada yang penyumbang kesalahan terbesar ternyata si, wah ini anak menyumbang kesalahan terbesar nih. Ustazah. Nah, yang sebelumnya kayaknya tadi Di bab deskripsi, di awal deskripsi awal bab analisis. 4 deh kayaknya. Awal bab 4 kayaknya. Nah, ini tuh, kan kelihatan tuh. Mana tadi? Ada yang nilainya 50. Oh, nilai terendah 50 ya. Di bawah masih ada lagi nggak? Oh, jadi kita bisa berasumsi di sini bahwa dua orang ini kan menjadi penyumbang kesalahan terbesar nih. Nah, jadi dua orang ini sebenarnya yang akan dijadikan pusat perhatian si dosen atau si guru nanti saat akan mengajar. Gitu. Jadi analisis kesalahan itu tidak hanya sampai dalam butir penelitian ya, tidak hanya sampai untuk penelitian selesai gitu. Tapi nanti saat misalnya Konita, Givari, Arya, Alia, dan Nur Anissa jadi guru, kan bisa juga tuh dilakukan analisis kesalahan untuk mengetahui anak-anak mana saja nih yang bermasalah. Nah, kalau ini kan bermasalah dalam kronologinya gitu. Jadi berarti dua orang ini, anak yang ada di responden nomor 8, nomor 9, itulah yang menjadi pusat perhatian, yang harus diberikan pelatihan yang lebih. Mungkin kalau yang 90-100 ya, yang 90 ya mungkin adalah salah satunya dia lagi error aja gitu ya. Lagi apa, slip of the tongue ya. Lagi keseleo aja lidahnya gitu, nggak sengaja. Mungkin kita bisa berasumsi demikian. Cuma mungkin kita fokuskan kepada yang 50 yang salah ini. Jadi dominasi kesalahan ternyata muncul dari dua responden ternyata. Nah, itu jadi bisa menjadi alat untuk guru untuk memperbaiki uh, apa namanya, artikulasi si dua anak ini. Gitu, ya. Boleh ada yang ingin bertanya berkaitan dengan, saya sebenarnya ada beberapa catatan, mungkin nanti saya sampaikan ya, saya sampaikan. Tapi silakan kalau ada yang bertanya untuk kelompok ini, dipersilakan.
Sudah ada? Oke, udah kita lanjut ke kelompok Dehya ya. Ada Nadia Umul Khairat, Abdullah Hammam, Dehya, Ainun dengan Anida Zahra. Sudah hadir semua ya? Anidanya sudah ada belum? Sudah, Ustazah. Oh, sudah ya. Ainun, Hadir, Ustazah. Ainun, oh ya, Ainun sudah ada. Udah lengkap semua ya. Hammam tadi saya ada lihat Hammam, oh yang sudah ada. Abdullah Hammam, Dehya, Nadia Umul, tadi saya lihat. Oh ya, oke. Silakan. Siapa moderatornya? Ana saja, Ustadz insya Allah. Dihya, moderator. Oh, Hammam. Hammam, nanti pembahasannya hanya fokus di latar belakang. Kenapa mau ambil pembentukan fi'il majhul ya? Fokusnya hanya di latar belakang. Kemudian teori fi'il majhul. Kemudian langsung ke pembahasan soal dan kesalahannya. Ya, jadi lebih ringkas yang kelompok 2 ini. Ya, silakan. Ustadz Abdullah Hammam. Ya, makasih saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salat wa tammu taslim ala nabiyinal hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Pertama-tama segala puji serta syukur atas rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang saya hormati eh, Ibu dosen mata kuliah anak kes analisis kesalahan, yaitu Ustazah Dr. Putih Zulharbi. Kemudian yang saya banggakan teman-teman PBA kelas C dan D 2021. Kemudian kami di sini izin mempresentasikan makalah penelitian kami anak kes tentang pembentukan fi'il majhul pada mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Nah, kelompok kami itu ada Ana sendiri, kemudian ada Divya, ada Nadia, ada Ainun dan ada Anida. Boleh ke bab 1 tentang latar belakang ke atas. Nah, latar belakang burem, apa kan burem itu? Ya, latar belakang itu bahasa sebagai sarana untuk eh, yang kita udah ketahui sebagai untuk menyampaikan pesan atau ide dalam pikiran kita. Kemudian bahasa Arab juga sebagai salah satu bahasa yang kaya dengan struktur dan aturan gramatika memberikan tantangan tersendiri bagi pembelajar. Kemudian salah satu aspek yang sering menjadi fokus kajian juga adalah di ilmu bahasa Arab, ilmu sharaf. Ya, dalam ilmu sharaf itu ada pembentukan fi'il majhul. Nah, di sini jadi kita angkat tema tentang fi'il majhul atau kata kerja pasif dalam bahasa Arab. Kemudian ya pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap pembentukan fi'il majhul terletak pada peran sentralnya dalam menyampaikan makna suatu kalimat. Fi'il majhul tidak hanya menciptakan variasi dalam ekspresi bahasa, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman konteks dan hubungan antar unsur kalimat. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pembentukan fi'il majhul ini dapat menyebabkan eh, pergeseran makna atau bahkan menghasilkan kalimat yang tidak bermakna. Kemudian
fi'il majhul ini kita udah mempelajari di semester 3 yang diampu oleh Prof. Yumna, Ustazah Prof. Yumna, dan Ustadz Dr. Kamal, yaitu eh, dengan matkul ilmu sorof awal. Kemudian boleh lanjut ke bab 2. Bab 2 ada hakikat, analisis, dan fi'il majhul yang akan disampaikan analisis oleh Divya. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Amam atas kesempatannya. Mungkin agar tidak berlama-lama dan mempersingkat waktu, akan saya bacakan di mungkin ke atas bagian awal. Oke. Mungkin sedikit membacakan poinnya aja. Jadi analisis kesalahan itu merujuk pada proses sistematis untuk memahami dan mengevaluasi kesalahan yang terjadi dalam berbagai konteks gitu. Jadi hakikat analisis kesalahan mencakup pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan. Lalu identifikasi akar permasalahan dan pengembangan strategi perbaikan. Analisis kesalahan memiliki relevansi yang luas baik dalam konteks pendidikan, bisnis maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Ya, mungkin boleh scroll ke bawah di bagian poin-poinnya. Oke, baik. Ini ada beberapa aspek penting dari analisis kesalahan, yaitu yang pertama itu tentunya pentingnya analisis kesalahan. Lalu yang selanjutnya yaitu langkah pertama identifikasi kesalahan. Lalu yang selanjutnya pemahaman terhadap konteks. Dan selanjutnya analisis akar penyebab. Dan selanjutnya belajar dari pengalaman. Lalu implementasi perubahan, pemantauan dan evaluasi, budaya. Lalu yang selanjutnya budaya pembelajaran. Lalu kesalahan sebagai sarana inovasi, dan yang terakhir kesalahan dan tanggung jawab. Oke, baik, mungkin segitu untuk penjelasan singkat terkait hakikat analisis kesalahan. Dikembalikan ke moderator yaitu Abdullah Hamam. Baik, terima kasih Divya. Kemudian yang akan menjelaskan hakikat fi'il majhul tersendiri yaitu oleh teman kami Nadia. Maka padanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada Hamam atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas sekilas tentang hakikat fi'il majhul. Nah, seperti yang kita tahu, fi'il majhul atau dalam bahasa Indonesia kata kerja pasif. Sama seperti bahasa kita, perubahan dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Untuk lebih jelasnya ada contoh, Doroba Zaidun Bakron. Artinya, Zaid telah memukul Bakar. Nah, jika kalimat aktif ini diubah ke kalimat pasif atau fi'il majhul, maka berubah menjadi Duriba Bakrun. Artinya, Bakar telah dipukul, tapi si failnya ini tidak diketahui. Lanjut langsung ke konsep mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Yang pertama yaitu harakat fi'il diubah, kemudian fa'il dihilangkan, maf'ul diubah ke tempat fa'il atau naibul fa'il, dan domir pada fi'il majhul mengikuti naibul fa'il. Dengan catatan, sebentar boleh di-scroll ke atas lagi. Nah, dengan catatan, fi'il yang bisa berubah ke bentuk majhul hanya fi'il muta'addi. Adapun fi'il lazim, hukum asalnya tidak bisa diubah ke bentuk majhul karena tidak memiliki objek, sehingga tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Dalam bahasa Arab, rumus merubah kata kerja aktif menjadi pasif ada dua, yaitu rumus untuk membentuk fi'il madhi majhul dan rumus untuk membentuk fi'il mudhari majhul. Untuk rumus fi'il madhi majhul adalah huruf pertama didomahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrahkan. Contohnya, kata qatala diubah menjadi kutila.
Terus yang kedua, fiil mudhari majhul dengan rumus huruf pertamanya didemahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan. Contohnya kata yaktubu berubah menjadi yuktabu. Selanjutnya bentuk-bentuk lain dalam pembentukan fiil majhul. Jenis yang pertama, jenis-jenis lain pembentukan fiil madi majhul. Yang pertama ada kata kerja yang huruf tengahnya berupa huruf ilat atau fi'il ajwaf. Rumusnya adalah mengubah huruf alif fi'il ajwaf dengan huruf ya dan mengkasrahkan huruf sebelumnya. Contoh kata kola menjadi qila. Selanjutnya kata kerja yang diawali dengan huruf tazaidah. Rumusnya yaitu mendemahkan huruf kedua. Contoh kata ta'allama berubah menjadi tu'ullima. Dan selanjutnya kata kerja yang diawali dengan huruf hamzah wasal. Nah, rumusnya mendemahkan huruf ketiganya. Contoh katanya istaghfaro berubah menjadi ustughfiro. Nah, berikutnya kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf alif zaidah. Rumusnya yaitu mengubah huruf alif zaidahnya dengan huruf waw. Salah satu contohnya kata qatala menjadi kutila. Nah, berikutnya ada kata kerja yang huruf akhirnya berupa huruf ilat atau fi'il nakis. Ada dua macam. Yang pertama huruf alif dengan huruf aslinya. Contoh kata ishtaro menjadi usturia. Nah, yang kedua mengubah huruf waw dengan huruf ya. Contohnya da'a yang berarti huruf asalnya itu min da'awa diubah menjadi du'iya. Berikutnya jenis-jenis lain pembentukan fi'il mudhari majhul. Yang pertama, kata kerja yang huruf tengahnya berupa huruf ilat atau fi'il ajwaf. Rumusnya yaitu mengubah ain fi'il pada fi'il ajwaf menjadi huruf alif ketika bentuknya fi'il mudhari majhul. Contoh kata yabi'u menjadi yuba'u. Terus yang kedua, kata kerja yang huruf akhirnya berupa huruf ilat fi'il nakis dengan rumus mengubah lam fi'il pada fi'il nakis menjadi huruf alif ketika bentuknya fi'il mudhari majhul. Contoh sama seperti yang tadi, kata yad'u menjadi yuda'a. Huruf wawunya di akhir itu diubah menjadi alif maksurah. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadia. Sebelum kita masuk ke deskripsi data atau hasil analisis data, sedikit menjelaskan ya. Tadi sebelumnya kita ada batasan untuk fiil majhul, bentukan fiil majhul itu ada batasannya, kita pakai 5 fiil, itu fiil ajwaf, fiil mabdu, mabdu bitta zaidah, kemudian fiil mabdu bi hamzah wasol, kemudian fiil mabdu bi kemudian fiil yang di dalamnya ada alif zaidah sama fiil nakis. Jadi ada 5. Kita nggak pakai fiil mudhoaf sama fiil misal dan selainnya gitu. Jadi kita batasin 5 fiil ya dari itu. Kemudian kita juga menggunakan metode penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Ya, jadi kemudian populasi sampelnya juga kita pakai 25 orang, ya, 25 orang mahasiswa PBA 2021 kelas C dan D. Kemudian dilanjut hasil analisis data oleh teman kita yaitu atau deskripsi data oleh Ainun. Padanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini terdapat deskripsi data. Nah, dalam penelitian ini, instrumen tes tertulis itu berjumlah 18 butir soal berbahasa Arab dengan sampel penelitian itu berjumlah 25 mahasiswa. Artinya dari 18 soal yang dikerjakan oleh 25 mahasiswa itu berjumlah 450 soal secara keseluruhan. Nah, dalam penggunaan fi'il mabni majhul. Nah, dari 450 soal ini ditemukan 262 atau 58% jawaban yang benar dan 188 atau 42% jawaban yang salah. Nah, dapat dilihat pada diagram berikut. Kemudian adapun rincian kesalahannya dapat dilihat dalam gambar diagram ini. Nah, dapat disimpulkan dari gambar diagram tadi bahwa kesalahan penggunaan fi'il madi majhul pada bentuk fi'il ajwaf itu sebanyak 33 kasus atau 7%. Nah, kemudian kesalahan penggunaan fi'il madi majhul pada fi'il mudhari majhul pada bentuk fi'il ajwaf itu sebanyak 28 kasus atau 6%. Kemudian kesalahan penggunaan fi'il madi majhul pada fi'il mabdu bi ta zaidah itu sebanyak 32 kasus atau 7%. Kemudian kesalahan penggunaan fi'il madi majhul pada bentuk fi'il mabdu bi hamzah al-wasl itu sebanyak 31 kasus atau 7%. Kemudian kesalahan penggunaan fi'il madi majhul pada bentuk fi'il alladzi fi alif zaidah itu sebanyak 13 kasus atau 3%. Kemudian kesalahan penggunaan fi'il madi majhul pada bentuk fi'il nakis itu sebanyak 20 kasus atau 4%. Kemudian kesalahan penggunaan fi'il mudhari majhul pada bentuk fi'il nakis itu sebanyak 31 kasus atau 7%. Meringkas dari diagram 4.2 di atas, maka diagram di bawah ini hanya memuat persentase kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta dalam penggunaan fi'il majhul saja. Dan berdasarkan diagram di bawah inilah penelitian akan dijelaskan secara mendalam. Bisa dilihat ya. Kemudian adapun di sini terdapat data mentah hasil pengerjaan tes oleh mahasiswa. Bisa dilihat di sini. Kemudian selanjutnya itu ada hasil analisis data. Berikut merupakan hasil analisis data kesalahan pembentukan fi'il majhul mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Universitas di Jakarta yang telah mengikuti mata kuliah saraf awal. Nah, poin pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Anida. Kepadanya, saya persilakan. Poin yang pertama adalah hasil analisis data pembentukan fi'il madhi majhul ketika bentuknya adalah fi'il ajwaf, yaitu mengubah huruf alif pada fi'il ajwaf dengan huruf ya dan mengkasrahkan huruf sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap 3 butir soal, yaitu butir soal nomor keempat, 13, dan 16 ditemukan dengan total 33 kasus kesalahan atau sebesar 18% dari seluruh kesalahan. Nah, butir soalnya bisa dilihat, yaitu butir soal 4 berbunyi nama Zaid fil lail, lalu butir soal 13 ada qalat Fatimah ila ummihi, lalu yang butir soal 16 ada mengubah kata fi'il menjadi fi'il majhul dari kata ba'at menjadi fi'il majhul. Bisa dilihat persentasenya di dalam diagram berikut. Untuk kesalahan pada nomor 4 sebesar 5%, lalu kesalahan pada nomor 13 sebesar 3%, lalu kesalahan pada nomor 16 sebesar 10%, dan kesalahan lain sebesar 72%. Lalu tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah kesalahan pembentukan fi'il madhi majhul ketika bentuknya fi'il ajwaf, yaitu mengubah huruf alif pada fi'il ajwaf dengan huruf ya dan mengkasrohkan huruf sebelumnya sebanyak 33 kesalahan atau jika dipresentasekan sebesar 18% dari keseluruhan soal 450 butir soal. Kesalahan terendah terjadi pada soal nomor 13, yaitu sebesar 3% dari total seluruh kesalahan. Sedangkan kesalahan tertinggi terjadi pada nomor soal 16, yaitu sebesar 10%.
Berikut adalah salah satu contoh kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pembentukan fi'il madhi majhul ketika bentuknya fi'il ajwaf. Kalimat yang kalimat kalimat awalnya adalah ba'ats, lalu kalimat salahnya kebanyakan menjawab bu'ats daripada kalimat benarnya yaitu bi'ats. Nah, kata bu'ats ini mengalami kesalahan atau kekeliruan. Kesalahan pada kata bu'ats itu terjadi karena kesalahan pada konsep pembentukan. Seharusnya apabila kata kerja lampau yang berjenis fi'il ajwaf, huruf alif pada fi'il ajwaf itu harus diubah dahulu menjadi huruf ya dan mengkasrahkan huruf sebelumnya. Lalu faktor penyebab terjadinya kesalahan pada poin ini adalah mahasiswa hanya terpaku pada konsep dasar pembentukan fi'il majhul madhi, yaitu dengan mendomahkan huruf pertama pada kata kerja dan dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Lalu selanjutnya saya serahkan kepada Hamam. Kepadanya dipersilakan. Syukran. Kemudian yang kedua itu ada hasil analisis dari pembentukan fi'il majhul mudhari ya. Ketika bentuknya fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf ini yang dia huruf ilatnya di tengah. Itu mengubah ain fa'il dengan fi'il ajwaf menjadi huruf alif. Ini yang huruf alif. Berdasarkan analisis terhadap 3 butir soal, nah di sini kami menaruhkan fi'il mudhari majhul yang bentuk ajwaf itu di nomor 2 dan 7 dan 14. 2 soal di pilihan ganda dan 1 di pilihan esai. Dan di sini kita lihat scroll ke bawah coba. Kotak-kotaknya yang kotak. Nah, itu yang kotaknya itu ada jumlah kesalahan yang soal kedua ada 8, persentasenya 4%, yang soal 7 jumlah kesalahannya 4 orang, terus persentasenya 2%. Kalau yang 14 jumlah kesalahannya 16 dan 9%. Jadi total kesalahan 28 yang di fi'il ajwaf, fi'il majhul ajwaf. Ya 15% persentasenya. Kemudian tabel diagram berikut menunjukkan bahwa jumlah kesalahan pembentukan fi'il mudhari majhul ketika bentuknya fi'il ajwaf yaitu tidak mengubah dhamir mukhatab muannas fi'il ajwaf dengan huruf ta dan mengasrokan. Ya, mengasrokan naibul fa'il. Jadi maksudnya di sini kesalahan 28 kesalahan ya. Dari total jumlah itu 15% dari 75 butir soal. Kesalahan terendah terjadi di sini 7 di nomor 7 yaitu 2% dan total kesalahan tertinggi di nomor 14 yaitu 9%. Kemudian bawahnya. Nah, kata atas coba. Bawahnya lagi. Bawah. Oh, kayaknya ada yang hilang deh. Yang nomor 3 kok langsung pada atas deh. Ya, jadi menjelaskan tambahan tadi yang nomor 2 ya. Hasil analisis fi'il mudhari majhul di fi'il ajwaf. Jadi di sini kita menjelaskan di nomor 14-nya yang salah di domir ya, domir yusirna. Jadi asal asal fiilnya dari saro ya siru, terus kemudian hunna. Jadi kalau majhul itu kalau ma'lum itu
eh yes, yasirna ya. Terus kalau majhul dia yang benar yusarna karena mudori. Kemudian hasil analisis ketiga yang akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Ainun, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu hasil analisis data pembentukan fi'il madi majhul ketika bentuknya fi'il mabdu bi ta zaidah atau kata kerja yang diawali dengan huruf ta zaidah, yaitu huruf pertama dan kedua didomakan dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrahkan. Nah, dalam kategori ini kami menaruh kategori ini pada butir soal nomor 1 dan butir soal nomor 6. Boleh di next. Nah, bisa dilihat pada gambar diagram berikut. Adapun kesalahan pada nomor 1 itu sebesar 8%, kemudian kesalahan pada nomor 6 itu 9%, dan kesalahan itu 83%. Jadi sebanyak 32 kesalahan atau nah tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah kesalahan pembentukan fi'il madi majhul ketika bentuk fi'ilnya diawali dengan ta zaidah itu sebanyak 32 kesalahan atau 17% dari 450 butir soal. Kesalahan terendahnya itu terjadi pada soal nomor 1 yaitu sebesar 8% dari seluruh total kesalahan, sedangkan kesalahan tertingginya itu terjadi pada soal nomor 6 yaitu 9%. Berikut dapat dilihat di sini ada kalimat benar dan kalimat salahnya. Kalimat benarnya itu tu'an lima al-hadithu, kemudian kalimat salahnya itu tu'an lima al-hadithu. Nah, kata tu'an lima ini mengalami kesalahan, yaitu kesalahan pada konsep pembentukannya. Seharusnya apabila kata kerja yang diawali dengan huruf ta zaidah itu pada huruf keduanya yaitu didomahkan. Adapun faktor penyebab terjadinya kesalahan tersebut adalah mahasiswa hanya terpaku pada konsep pembentukan sederhana fi'il majhul, yakni dengan mendomahkan huruf awalnya saja. Nah, kemudian Ainun, ya, Ainun bisa langsung kesimpulan ini. oh baik saja. Ya. Ya, singkat aja ini. Baik, Atau boleh langsung ditutup nggak apa-apa kok. Yang kesimpulannya apa Ustaz? Berarti nggak usah ya Ustaz? Baik. Mungkin sekian pemaparan hasil penelitian anakes kami. Eh, kemudian kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Ustazah Putih. Dikembalikan ya Ustazah. Oke, terima kasih kelompoknya Hamam, Ainun, Anida, Nadia, dengan Dihya ya. Oke, yuk nyalakan lagi kameranya teman-teman. Yuk,
beri reaksi tepuk tangan juga untuk memakai lens yang kedua ini. Sama ya, sama bagus dan lengkapnya. Jadi sebenarnya kalian tuh kalau ada contoh tuh ini ya, terpicu gitu ya untuk sama seperti contohnya dan paling tidak detail seperti contohnya gitu. Yang penting sebenarnya ada contoh ya, ada template ya. Oke, saya mengapresiasi dua kelompok hari ini sudah bekerja keras. Nah, yang kelompok dua ini kapan mengerjakannya nih, Anida? Kelompok dua kapan mengerjakannya? Berapa lama durasi pengerjaannya? Sekitar semingguan saja kurang lebih. Seminggu ya? Nggak bisa semalam ya, ternyata. Karena berkaitan dengan responden. Belum lagi olah datanya kan itu cukup memakan waktu ya. Oke, intinya saya mengapresiasi kedua kelompok hari ini. Teman-teman di sini semua sudah bisa berpikir kritis, termasuk membatasi apa yang ingin teman-teman ingin teliti gitu. Jadi sebenarnya penelitian yang ilmiah itu seperti itu. Jadi nggak perlu semuanya diteliti, kalau ternyata yang kecil-kecil saja sudah bisa mendapatkan informasi yang sangat detail gitu. Tadi yang apa, yang fi'il majhul ini kan tadi juga dibatasi ya, nggak semuanya mau diteliti. Karena kalau semuanya diteliti, mungkin khawatirnya butir soalnya menjadi terlalu banyak. Terus durasi waktunya juga ini kan sangat singkat. Nah, tapi karena ini penelitian kecil-kecilan, jadi dibatasi pun tidak apa-apa. Sama saat nanti teman-teman melakukan penelitian skripsi. Penelitian skripsi itu ada satu bab yang namanya tahdidul muskilah, pembatasan masalah. Tahdidul muskilah. Jadi ada sekian banyak masalah itu bisa dibatasi sebenarnya. Nah, yang dibatasi itulah yang menjadi objek penelitiannya teman-teman semua. Gitu, ya. Jadi hari ini sudah presentasi dua kelompok. Berhubung setelah ini kalian ada kelas lagi ya. Jadi mungkin kita bisa selesaikan sebelum jam 14.40 sebelum masuk ke kelas berikutnya ya. Kemudian tadi ada sedikit catatan dari saya. Kan tadi ada yang tipe-tipe ya di kelompok satu ya tadi. Nah, mungkin diperbaiki dulu aja, nanti diunggah di GCR hari ini. Gitu. Nah, yang kelompok dua saya lihat tadi nggak ada yang tipe-tipe ya. Kelompok dua. Nah, kalau yang kelompok dua mau langsung diunggah pun juga boleh. Gitu ya. Nah, kelompok berikutnya, presentasi lagi dua kelompok ya. Jadi pertemuan minggu depan itu kita pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir, presentasi dua kelompok. Kalau boleh jam 1 itu kita sudah mulai. Jadi mungkin masuk atau join Zoom-nya 5 atau 10 menit sebelum jam 1. Ya, jadi biar teman-teman ada jeda istirahat dulu sebelum jam 4. Nah, kemudian kan ada nih ada 4 kelompok lainnya yang hanya membuat tugas ya. 4 kelompok lainnya yang hanya membuat tugas. Nah, mungkin ini saya nanti coba diskusikan lagi dengan Pak Hakam. Kalian tetap membuat tugas, tapi mudah-mudahan kan biasanya ada tes tulisnya juga nih ya akun kamu. Nah, saya coba nego ke Pak Hakam supaya teman-teman nggak perlu mengikuti itu. Jadi karena ke teman-teman kan punya tugas akhir ya. Terus kelompok kelas yang sebelahnya nggak ada gitu. Tapi saya nego dulu ya. Saya nego dulu ya. Enggak. Saya kira teman-teman di sini sudah dewasa lah ya. Sudah dewasa, pasti sudah ya paham lah mana yang ini prioritas gitu. Ini harus dikerjakan gitu. Jadi saya nggak mau menuntut teman-teman dengan banyak tugas, terutama AKES saja ini udah banyak ini tugasnya. Kalau dirasa-rasa kan banyak banget ya tugas AKES gitu kan. Untuk bikin satu makalah aja ternyata butuh paling tidak paling cepat 1 minggu baru bisa selesai. Oke, terima kasih ya kehadiran teman-teman semua. Kalau saya lihat di sini hari ini hadir semua ya. Di daftar hadir saya lihat di sini hadir semua ada 34. Di daftar hadir saya ada 34. Ini ada 36. Siapa yang nggak termasuk ya? Saya sebutkan ya, nanti yang nggak termasuk di daftar hadir saya nanti mungkin boleh disampaikan. Di daftar hadir saya ini ada Abdullah Hanan, Ainun Nisa, Aisyah, Albi, Alwiyah, Alia Putri, Alia Zahra, Andrew, Anida Zahra, Dihya, Diana, Eriza, Fatimah, Hana Musama, Hana Sofa, Rifa Gita, Lutia, Melati Afifah, Arya, Adam Aziz, Nadia Umul, Nur Anissa, Putra Maulana, Randi Novian, Rizka Putro, Rizko Putra,
Rohmah Konita, Sofia, Sofi Andini, Syifa Nadia, Yahya, Zuniko, Al-Ghifari, Amelia, Hafsah. Siapa satu yang nggak ada di daftarnya di saya? Atau ada yang 2 device mungkin ya? Oke. Dan nanti diidentifikasi ya, nanti saya kirim daftar namanya ke PJ. Ya, ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pekan depan. Saya sangat mengapresiasi kerja keras 2 kelompok hari ini. Terima kasih Alia, Al-Ghifari, Rama Konita, Arya, Nur Anissa, Nadia Umul, Hammam, Dihya, Ainun, dan Anida Zahra. Saya sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman hari ini. Semoga 2 kelompok mendatang sama baiknya atau kalau bisa lebih baik lagi dari 2 kelompok hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustazah. Waalaikumsalam.